Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Amelia Putri, NIM 0423700886, jurusan Administrasi Negara. Saya ingin mempresentasikan tugas Tuten sesi 4 yang berjudul tentang COVID-19. Pandemi COVID-19 masih melanda di banyak negara, termasuk Indonesia. Penanganan dilakukan dari sisi kesehatan yang juga sejalan dengan pemulihan dari sisi ekonomi. Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN telah dijalankan sejak 2020 lalu. Pada tahun ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 699,43 triliun untuk membiayai program PEN dengan fokus pada intervensi kesehatan, program perlindungan sosial, dukungan UMKM, dan padat karya atau prioritas lainnya. Hingga 18 Juni 2021, realisasi anggaran PEN telah mencapai 226,63 triliun atau 32,4% dari total anggaran. Pemerintah terus memonitor kendala-kendala yang muncul sehingga diharapkan proses realisasi PEN dapat terus diakselerasi menyesuaikan situasi pandemi yang dinamis. Tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mempercepat pemanfaatan anggaran baik reguler maupun melalui program PEN. Melalui program PEN, dampak negatif pandemi terhadap ketenagakerjaan juga mulai dapat dikurangi. Penduduk usia kerja yang terdampak pandemi menurun dari 29,12 juta orang pada Agustus 2020 menjadi 19,10 juta orang pada Februari 2021. Pencapaian ini harus dijaga dan ditingkatkan ke depannya agar ekonomi dapat pulih lebih cepat. Untuk itu, pemerintah juga telah menyiapkan 20 kegiatan yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja untuk 1,23 juta orang terdampak. Pembangunan infrastruktur tentu akan mendorong menciptakan lapangan kerja, mendorong daya kompetensi sehingga dapat mendatangkan investasi, yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah menetapkan 201 proyek infrastruktur dan 10 program pembangunan sektor sebagai proyek strategis nasional atau PSN, dengan total nilai investasi sekitar 4,8 triliun. Hal ini memperlihatkan konsistensi kebijakan untuk tetap berupaya keluar dari middle income trap. Diharapkan proyek dan program tersebut dapat membantu mendorong pertumbuhan dan distribusi ekonomi secara nasional. Kebijakan pembangunan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, menjamin keadilan, dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dari satu generasi ke generasi lainnya. Kami juga melihat perkembangan teknologi digital telah memungkinkan terbangun infrastruktur cerdas, jadi dapat mengoptimalkan manfaat infrastruktur yang telah maupun sedang dibangun. Penggunaan teknologi digital juga telah terbukti bisa mengefektifkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, yang pada akhirnya bisa menaruhkan biaya operasional penyediaan infrastruktur. Perekonomian Indonesia diperkirakan akan mulai pulih di 2021 dan tumbuh pada kisaran 4,5% sampai 5,3% per akhir tahun nanti. Konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor akan menjadi pendorong utama pertumbuhan, serta didukung perbaikan struktur ekonomi dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, serta kebijakan penanganan pandemi dan program vaksinasi. Sekian hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.